Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardi Junaidin, NPM 112100087, akan memaparkan mengenai tugas untuk memenuhi perbaikan mata kuliah Teknik Kompilasi dan Teori Bahasa Otomata mengenai chatbot Telegram pada informasi seputar PPDB di SMK Plus Alasana. Teknologi merupakan alat kita untuk mengubah kehidupan. Setiap kali kita menciptakan teknologi baru, kita akan menciptakan kemampuan baru untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin menjadi mungkin. Itu menurut Neil deGrasse Tyson. Nah, latar belakang masalah kenapa saya memilih topik ini adalah PPDB merupakan momen krusial bagi calon siswa dan orang tua untuk memilih sekolah yang sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhan pendidikan anak. Namun seringkali pada prosesnya ketika kita selaku orang tua ataupun selaku calon peserta didik yang akan mencari informasi di sekolah tersebut, kadang kalanya admin ataupun kontak person yang tertera dalam brosur ataupun dalam bannernya itu kurang respon yang cepat. Sehingga di sini saya akan mencoba membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan chatbot. Nah, batasan masalahnya di sini adalah bahwasanya kalimat yang menjadi input itu akan memakai bahasa Indonesia. Kemudian input dan output yang diproses oleh chatbot juga masih berbentuk teks. Kemudian chatbot hanya dapat diakses melalui Telegram. Percakapan hanya bisa dilakukan untuk satu pertanyaan. Topik percakapan hanya dapat dilakukan berdasarkan topik seputar PPDB SMK Plus Alasana. Nah, kemudian manfaatnya di sini adalah mengurangi beban kerja staf administrasi dan meminimalkan antrian yang terjadi ketika calon siswa memiliki pertanyaan terhadap pihak sekolah. Kemudian akan memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang secara langsung ke sekolah, yang pastinya akan menghemat waktu, biaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pengalaman ataupun experience dari calon siswa dan orang tua, karena ini merupakan hal yang baru dan bagi mereka gitu. Nah, analisisnya ya pertama itu dari kontak person yang kewalahan karena banyaknya pertanyaan yang masuk ke nomor WA admin. Kemudian keterlambatan juga dalam penyampaian informasi karena kewalahan si kontak person tersebut. Nah, sehingga solusi yang ditawarkan oleh saya adalah membuat chatbot Telegram menggunakan algoritma LSTM. Nah, kemudian apa itu chatbot? Chatbot adalah program komputer yang dapat mensimulasikan percakapan dengan menggunakan bahasa alami. Nah, jadi seakan-akan kita itu ngobrol dengan orang, padahal kita ngobrol sama robot yang sudah kita buat melalui program yang nanti akan saya bagikan. Nah, di sini beberapa tahapan dalam membuat chatbot yang dilakukan pada proses ini adalah yang pertama adalah mengimport library, kemudian meload dataset, melakukan pre-processing data, kemudian memasukkan input length, output length, dan vocabulary-nya, kemudian dibuatlah algoritma neural network model, kemudian dianalisis model tersebut, kemudian dites, dan model tersebut disimpan untuk digunakan sebagai ataupun diterapkan pada sosial media yang akan kita gunakan. Nah, beberapa library yang digunakan adalah JSON, NLTK, String, Pickle, NumPy, Pandas, TensorFlow, Matplotlib. Ini merupakan library-library yang sering digunakan pada bidang machine learning maupun artificial intelligence dan data science. Nah, selanjutnya di tahapan pre-processing data ini ada beberapa hal. Yang pertama menghapus punktuasi, lematisasi, tokenisasi, padding text, dan encoding. Di sini merupakan tahapan yang sangat berhubungan dengan basic dari teknik kompilasi. Itu di tahapan pre-processing data ini. Jadi ini sangat berhubungan dengan mata kuliah yang sedang diambil oleh saya, yaitu teknik kompilasi dan teori bahasa otomata. Jadi pada penjelasan ini dalam teknik kompilasi, parser digunakan untuk mengubah kode sumber menjadi representasi yang dapat dieksekusi oleh mesin. Nah, kemudian proses ini sama gitu digunakan dalam chatbot di mana input teks diproses dan diterjemahkan menjadi instruksi atau aksi berdasarkan intent yang dikenali. Model LSTM bertindak sebagai komponen dalam pipeline pemrosesan mirip dengan parser dalam compiler yang mengurai input ke dalam tindakan spesifik. Nah, jadi
Di sini dari mulai menghapus punktuasi, punktuasi itu tanda baca yang tidak digunakan. Kemudian lematisasi itu mengumpulkan atau memecah si kata-kata tadi menjadi per kata. Kemudian ditokenisasi atau kita cari apakah si kata ini ada di vocab ataupun enggak gitu. Jadi hampir sama dengan teknik kompilasi. Nah, di sini merupakan neural network modelnya ataupun LSTM-nya itu merupakan algoritma yang digunakan pada chatbot ini. Nah, ini arsitektur chatbotnya. Jadi di sini saya akan menggunakan Telegram karena dia memiliki API yang gratis untuk uji coba gitu. Nah, di sini saya akan langsung mempraktikkan. Nah, selanjutnya mari kita praktekkan ataupun kita lihat kode program yang sudah dibuat. Di sini saya membuat program Python, menggunakan program Python. Dan di sini tentu kita harus punya database vocabulary-nya. Nah, di sini saya melakukan manual membuat sebuah kamus yang berhubungan ataupun beberapa pertanyaan dan jawaban yang kiranya akan ditanyakan oleh calon peserta didik ataupun orang tua. Di sini sudah punya saya data intent.json yang berisi mengenai beasiswa, misalnya informasi jurusan dan lain sebagainya. Di sini ada datanya. Nah, kemudian ada juga di sini. Ini main chatbot ini merupakan file untuk main programnya, di mana di sini kita mengimport library, kemudian kita menginput lang, kemudian kita memparsing, dan yang langkah-langkah tadi itu di sini kita prosesnya. Nah, kemudian si data tadi, nah ini misalnya text factorization. Jadi kita memecah dari yang satu kalimat tadi menjadi berupa kata-kata yang dimana nanti si program ini akan mencari bahwa apakah si kata-kata ini ada dalam kamus ataupun tidak. Nah, jadi nanti hubungannya dengan itu. Nah, kemudian data ini juga di training beberapa sehingga menghasilkan data akurasi seperti ini. Nah, kemudian si model tersebut kalau sudah misalnya di training, di save untuk digunakan nanti di sosial media, misalnya saya akan menggunakan Telegram. Nah, kemudian kita pindah ke sini, chatbot inference.python ini berfungsi untuk meload model bot yang sudah kita buat tadi dan dihubungkan ke Telegram melalui API-nya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga selanjutnya kita akan coba untuk membuka Telegram ya. Telegram. Karena di sini saya akan mempraktekkan menggunakan sosial media Telegram yang menggunakan API gratis untuk uji cobanya. Selanjutnya kita akan coba untuk login dulu ke Telegramnya. Nah, di sini saya sudah buat
botnya menggunakan bot father. Nah, ini misalnya. Kita hapus dulu historinya. Dan kita ulangi. Coba untuk mengechat. Nah, di sini langsung kita akan dihadapkan dengan informasi apa sih yang bisa bot ini lakukan gitu. Nah, di sini ada informasi mengenai bot tersebut. Kemudian kita klik start. Dan di sini kita coba untuk ketikkan Assalamualaikum. Sesuai dengan kamus data yang tadi udah kita buat. Assalamualaikum. Nah, dia akan menjawab secara langsung dan tidak lama ya. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu. Nah, ini dari mana ini? Ini diambil dari vocabulary yang tadi sudah kita set di program. Tuh. Nah, kemudian misalnya kita coba untuk bertanya, saya ingin daftar misalnya. Karena tentu ya sebagai calon siswa kita akan melakukan pendaftaran. Nah, dia akan juga memberikan informasi bahwasanya daftar PPDB dilakukan secara online. Bisa dilakukan secara online oleh situs resminya di link website yang tertera di sini. Nah, jadi ini jawaban ini didapat dari mana? Jawaban ini didapat dari pemrosesan si pertanyaan yang sudah kita ajukan. Berarti dia akan mencari apakah kata saya masuk ke tag mana, si ingin masuk ke tag mana, kemudian daftar juga masuk ke tag mana. Misalnya, yang akan saya sorot adalah kata daftar. Di sini, di kamus datanya, kata daftar itu masuk ke tag apa ya? Daftar. Nah, daftar itu masuk ke tag pendaftaran, sehingga respon yang akan dilakukan oleh si bot ketika ada kata daftar pada pertanyaan tersebut, dia akan menjawab ini. Begitu. Ini konsepnya sangat sama dengan yang ada pada mata kuliah teknik kompilasi dan teori bahasa otomata. Nah, itu saja mungkin untuk penjelasan dari saya. Intinya, untuk program ini, mengapa berhubungan dengan mata kuliah teknik kompilasi dan teori bahasa otomata? Karena chatbot ini beroperasi dengan proses dan mengenali pola dalam bahasa alami yang merupakan penerapan dari teori bahasa formal. Gitu. Nah, pada intinya, chatbot melakukan parsing input pengguna yang serupa dengan cara otomata membaca string dalam teori bahasa. Model LSTM juga ini dapat dianggap sebagai otomata dengan memori yang mampu mengenali urutan dan pola dalam input teks. Nah, hubungan dengan teknik kompilasi, yang pertama adalah parser. Itu kalau dalam teknik kompilasi digunakan untuk mengubah kode sumber menjadi representasi yang dapat dieksekusi oleh mesin. Nah, sedangkan kalau dalam proses yang digunakan dalam chatbot itu si teks yang akan diproses dan diterjemahkan menjadi instruksi ataupun aksi berdasarkan intent yang dikenali. Intent itu ini data yang sudah kita kumpulkan. Tuh. Nah, sehingga model LSTM ini bertindak sebagai komponen dalam pipeline pemrosesannya. Mirip dengan parser dalam compiler yang mengurai input ke dalam tindakan ataupun aksi yang lebih spesifik lagi, apa yang harus dilakukannya. Seperti itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam program dan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Hairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.